memperingati Isra Mi'raj telah melaksanakan lomba-lomba, sehingga sebelum pembukaan acara akan kita umumkan pemenang lomba-lomba yang telah diadakan di RTQ An-Namiroh, khususnya lomba yang diikuti oleh para santri santriwati RTQ An-Namiroh. Akan kami bacakan hasil atau pemenang lomba-lomba yang telah diadakan, dan mohon nanti adik-adik yang dipanggil itu bisa maju ke depan, dibimbing para asatid, kemudian dilakukan penyerahan hadiah. Ada 5 lomba yang diadakan RTQ An-Namiroh. Untuk lomba yang pertama, lomba mengurutkan huruf hijaiyah. Juara pertama Fauzul Azim Al-Masruri, juara kedua Putri Klemira Azia, dan juara ketiga Muhammad Dafa Al-Farisi. Maju ke depan adik-adik, dibimbing sama ustazah. Mas Izul maju, Mbak atau adik Putri Klemira Azia, dan Mas Muhammad Dafa Al-Farisi. Mas Dafa, mana Mas Dafa? Tidak ada. Ayahnya Mas Dafa, abinya monggo. Kemudian untuk jenis lomba azan dan iqamah, juara pertama Ananda Adlan Maskur, Ananda Adlan. Kemudian juara kedua Ananda Adli Maskur, kakak beradik. Juara ketiga Ananda Bara Kotrunada Mars Amrullah. Untuk jenis lomba yang ketiga, hafalan surat pendek pemula, juara 1 Muhammad Nur Yakub Al-Farizi. Mana? Yuk maju Mas. Oh bukan, oh Mas Alman ini. Juara kedua Fauzul Azim Al-Masruri. Juara ketiga Ananda Arina Eliza. Mana Mas Ananda Muhammad Nur Yakub? Mas Alfa, Mas Alfa ada enggak? Ananda Arina Eliza. Ustazana nanti yang mewakili. Baik, kemudian untuk jenis lomba yang keempat, hafalan surat pendek putri jilid 2 sampai Al-Quran, juara 1 Ananda Raisa Anindya Cinta Putri, Ananda Raisa. Kemudian juara kedua Ananda Anggisa Alana Adinia. Juara ketiga Ananda Widya Galuh Dian Ratna. Ayo adik, ya. Jenis lomba yang terakhir, lomba mewarna pemula. Juara pertama Ananda Selin Felicia Putri. Juara kedua Ananda Muhammad Nur Yakub Al-Fariski. Juara ketiga Ananda Putri Klemira Azia. Double juaranya Umi. Silakan adik atau Ananda yang dipanggil tadi. Kami mohon Ketua Takmir Masjid An-Namiroh Ustadz Haji Ahmad Subhan untuk dimohon menyerahkan
penghargaan buat para penenang. Monggo. Agak tengah nak, agak tengah nak, agak tengah nak. Nah. Hadap sana, hadap sana. Foto bersama Ustaz. Nah, kami persilahkan untuk kembali Ustadz Ahmad Subhan. Silakan adik-adik kembali ke tempat semula. Acara akan segera kita mulai. Baik, mari kita mulai. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu min nurihi min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatid, para bini sepuh, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, hidayah, maunah. Mudah-mudahan dengan semakin banyak kita bersyukur, nikmat yang telah kita dapatkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah,
Kami mewakili panitia sekaligus pengantar acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran kerawuhan Bapak, Ibu, adik-adik dalam kegiatan peringatan Isra Mi'raj di Masjid An-Namirah. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara kali ini, yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh Ananda Adli Maskur dan Ananda Adlan Maskur. Kemudian yang ketiga, sambutan Ketua Takmir. Yang keempat adalah acara inti, yakni Mau'idhah Hasanah yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Sudirman Nahrawi MAG. Berikut dilanjutkan dengan doa, yang terakhir doa penutup dan ramah tamah. Agar apa yang kita laksanakan hari ini diridhoi dan diberi kemudahan serta kelancaran, mari kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Adli Maskur dengan sari tilawah oleh Ananda Adlan Maskur. Kedua putra atau kedua Ananda ini adalah putra Bapak Ali Maskur. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan bagi yang membaca dan yang mendengar akan mendapatkan pahala, mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya sambutan Ketua Takmir. Untuk itu kami persilahkan Dr. Haji Ahmad Subhan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Sudirman yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati para Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid An-Namirah Perumahan Ikib Tegal Gondo. Marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan, atas keberkahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan, dengan keberkahan yang telah diberikan oleh Allah, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini meskipun dengan menetapi protokol kesehatan, karena memang COVID-19 ini belum selesai. Tetap sekali lagi kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Selawat serta salam semoga tetap tersanjungkan atas junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minaz zulumati ilan nur, yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang terutama kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Sudirman yang berkenan hadir untuk memberikan mau'idhah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan bisa meningkatkan wawasan agar kualitas iman dan kualitas ibadah kita semakin meningkat. Terima kasih yang berikutnya kami sampaikan kepada panitia yang telah mengupayakan kegiatan ini untuk bisa dilaksanakan. Kegiatan ini sebagaimana kita ketahui bersama merupakan kegiatan yang memang istiqomah tiap tahun kita laksanakan, meskipun masih dalam kondisi COVID-19,
tetap kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menetapi protokol kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan melindungi kita agar kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita dijauhkan dari semua bala. Allahumma amin. Terima kasih juga kepada para jamaah yang telah berpartisipasi aktif guna penyelenggaraan kegiatan ini, bantuan konsumsi dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada adik-adik RTQ An-Namiroh kami ucapkan selamat yang tadi membaca Al-Quran dengan baik, dengan bagus, tartil, tajwidnya bagus. Ini adalah santri RTQ An-Namiroh yang alhamdulillah semakin hari semakin banyak santrinya. Ini ada lomba, anak-anak mengikuti, alhamdulillah banyak yang juara, mulai dari yang usia balita tadi, bawah 5 tahun sudah juara. Dan memang hebat anak zaman sekarang ini, meskipun bawah 5 tahun difoto, action, minta jempol, selfie, dan seterusnya. Padahal belum sekolah kan gitu. Tapi alhamdulillah itulah anak-anak kita. Mudah-mudahan yang lain yang belum juara tahun yang akan datang bisa juara semua. Allahumma, adik-adik, Allahumma. Terima kasih. Bapak Ibu, peringatan ini dimaksudkan paling tidak yang pertama kita harus mengingat bahwasanya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci, bulan yang agung, bulan Ramadan. Sehingga persiapan-persiapan kita mulai dengan senantiasa berdoa kepada Allah, yang senantiasa kita baca dalam pujian, kita baca dalam doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Dan kita berdoa terutama mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Allahumma amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu jamaah semuanya. Meskipun hujan deras mulai tadi sore, alhamdulillah pas pelaksanaan bisa reda, Bapak Ibu bisa hadir, tidak menyurutkan niat untuk beribadah dalam majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf yang kurang berkenan. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Takmir. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin sekalian jamaah Masjid An-Namiroh, yang berikutnya adalah acara inti Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Sudirman Nahrawi MAG. Beliau adalah pengasuh Majelis Ilmu Tambenah Ati, bahasa Inggris nggih. Jadi agak susah, Tambenah Ati. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar, beliau sering kita tonton di televisi. Mudah-mudahan nanti beliau menyampaikan hikmah peringatan Isra Mi'raj sehingga menjadi cerminan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mungkin dalam suwun sekaligus doa, sekaligus doa penutup. Dan saya selaku pengantar acara mohon maaf
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dipersilahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyus. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabih subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Dumateng para yai, para alim ulama, para asatidz ingkang tansah kita taati sedaya dawuh saha fatwa-fatwanipun. Ugi dumateng para nayaka pengembating praja lan pangayoming para kawula, aparatur pemerintah kami tua kami nem, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat, tuan rumah, ketua takmir Masjid An-Namirah TV, media ingkang kinabekten ugi wamanya maneka ugi dumateng para undangan, para bapak, para ibu, para sederek sedayanipun, adik-adik ingkang rawuh dalu menika wonten Masjid An-Namirah media sedayanipun ingkang tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikala. Allahumma amin. Petak cinondro resi ing wardaya mangayu bagya rahayu wilujeng dian sastra wardaya. Alhamdulillah, puji syukur datang ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kula panjenengan sampai detik ini ya pinaringan kesehatan, alhamdulillah. Walaupun peraturan protokol itu seolah-olah hanya untuk umat Islam saja, gak apa-apa, yang penting kita selamat. Imlek, kerumunan gak masalah, gak pakai masker gak masalah, orang kafir berkerumun gak masalah, Natalan berkerumun gak masalah. Ya Allah, barang di masjid kita yang punya peraturan, tidak apa-apa, biar kita saja yang selamat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya kelihatannya gak pakai masker, pas saya pakai gak ketok nggih. Namanya masker saya masker gaib. Ayo bersama-sama kita tak ajari pakai masker gaib. Baca 7 kali, habis itu disebulkan terus dihirup. Paham nggih? Baca apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. 7 kali, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai masker gaib.
salamun qaulan mir rabbir rahim, 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 salamun qaulan mir rabbir rahim. Disebul terus dihirup. Pun jenengan sudah pakai masker double, okay? Hadirin sekalian, ini dibaca jangan hanya malam ini, setiap habis sholat 5 waktu dibaca, minta dilindungi oleh Allah, terutama dari virus-virus yang tidak kelihatan. Virus itu tidak cukup hanya nutup irung dan mulut, tidak cukup Pak. Virus itu pinter, bisa masuk telinga, bisa masuk mata. Kalau jujur disuruh pakai protokol, waduh, sak rai ditutup, gak iso nyetir jenengan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, makanya diselingi dengan apa? Doa-doa, diselingi dengan masker secara gaib. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kulan jenengan itu bersyukur pinaringan nikmat, 4 nikmat besar. Nikmat iman, alhamdulillah. Nikmat Islam, alhamdulillah. Nikmat sempat ngaji ngeten niki, alhamdulillah. Terus pinaringan nikmat sehat, alhamdulillah. Oh, masya Allah Pak. Kulan jenengan yang bisa hadir ini berarti kulan jenengan pinaringan nikmat yang sempurna. Alhamdulillah. Kadang-kadang manusia oleh Allah diparingi nikmat iman, Islam, sehat, cuma kesempatan tidak dikasih oleh Allah, sehingga tidak bisa datang, tidak bisa ngaji. Kadang-kadang oleh Allah sudah dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dikasih oleh Allah, cuma sehat tidak dikasih. Sing udunen lah, telu njebrot loro kari siji, tetep ora iso lungguh. Tapi kulon jenengan sepindah malih nggih, bersyukur kehadirat Allah malam ini kulon jenengan sehat walafiah. Mugi-mugi yang hadir niki dawa umur, barokah rezeki, padang dalane jembar loh, jembar dalan bisnis, jembar dalan usahae, lah kok kuburane, pecel seenak, rawon seenak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pun nggih, bicara tentang Isra dan Mi'raj, mulai jenengan sik cilik pun mireng niku, pun apal jenengan. Ya. Isra lugatan, Isra secara bahasa itu perjalanan malam dari Merjosari ke Tegal Gondo. Loh, ini secara bahasa loh. Nggih, perjalanan malam dari Merjosari ke Tegal Gondo. Itu Isra. Maknanya Isra itu perjalanan malam. Terus yang namanya Mi'raj itu munggah. Ya Bu, nanti jenengan nyuwun di Mi'rotin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngak-ngak kokoh. Ya, Mi'raj. Jadi Mi'raj itu munggah. Tapi secara syar'i, secara syariat, Isra itu bukan berjalan sendiri Rasulullah, nggih. Mi'raj juga naik melebihi langit ketujuh ke Baitul Ma'mur di Sidratil Muntaha. Itu juga bukan karepe Kanjeng Nabi, tapi ada yang memberangkatkan.
Siapa? Allah. Kecil bagi Allah untuk memperjalankan hambanya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, coba direnungi malam ini, kita renungi. Banyak sekali kejadian-kejadian di dalam Al-Quran itu yang dahsyat, tapi tak seperti kejadian Isra Mi'raj. Kejadian dahsyat yang lain itu banyak, tapi tak sampai mempertaruhkan kemahasuciannya Allah. Lain dengan Isra Mi'raj, kemahasucian Allah menjadi taruhannya. Contohnya mana ayat-ayat yang dahsyat itu? Contohnya Nabi Ibrahim ketika dibakar. Oh, itu kejadian luar biasa itu. Tapi tak sampai ayatnya mempertaruhkan kemahasuciannya Allah. Allah cuma bilang kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, selamatkan Ibrahim, jadilah kau dingin dan selamatkan ia. Lalu api itu menjadi dingin. Ibrahim setelah dibakar, arang berserakan, justru kedinginan. Ini tak sampai Allah ngucap subhanallah, tidak. Tak sampai mempertaruhkan kemahasuciannya Allah, karena masih dianggap biasa. Ada lagi yang dahsyat sekali. Apa? Diselamatkannya Nabi Musa ketika dikejar-kejar Fir'aun. Ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk memukulkan dengan tongkatnya, memukulkan air laut dengan tongkatnya, maka air kemudian terbelah kataudin azim, membentuk apa itu? Seperti gunung, bukit yang tinggi, yang besar. Lalu Nabi Musa berjalan dan umatnya melaluinya, menyeberang ke sebelah. Itu kejadian luar biasa, tapi tak sampai mempertaruhkan kemahasuciannya Allah. Beda dengan malam ini kita peringati, Pak, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah sampai mempertaruhkan kemahasuciannya? Iya, karena Allah tahu bahwa dengan adanya Isra Mi'raj, mereka manusia-manusia itu dibagi tiga. Yang pertama, yang beriman akan semakin sempurna imannya, karena yang melakukan Isra Mi'raj itu, yang memperjalankan Isra Mi'raj itu adalah Allah, bukan Nabi Muhammad. Semakin iman semakin mantap. Yang kedua, manusia yang baru masuk Islam dan imannya masih nyemek-nyemek. Ngerti nyemek-nyemek jenengan? Pangsit kali, nyemek-nyemek, medal jadi orang murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga, orang kafir dengan adanya Isra Mi'raj semakin menjadi-jadi kekafirannya, bahkan mengancam Nabi akan dibunuh. Allahu Akbar. Kemudian Allah berfirman seperti ini yang tertera di depan ini, Pak. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Maha suci apa ini maksudnya? Yang pertama, maha suci dari kebohongan, bahwa Isra Mi'raj ini benar-benar terjadi, yang diberangkatkan oleh Allah Nabi Muhammad antara jasad dan rohnya, bukan mimpi. Kalau mimpi, kulon jenengan iso mimpi, bukan mukjizat lek ngono. Lek iso mimpi terbang ya iso ae, tapi ini ndak, antara jasad dan roh. Kalau cuma roh nggih, apa lek roh? Kalau cuma roh yang berangkat,
Tapi kalau cuma jasad yang berangkat juga tidak mungkin. Lek jasad tok tanpa ruh ya mayit. Lek ruh tok tanpa jasad mati. Tapi ini antara jasad dan roh disebut abdihi, baru bisa disebut abdun, seorang hamba. Coba baca lagi ayatnya. Asra bi abdihi. Loh, diarani abdihi itu karena ada jasad dan roh. Paham sampai di sini? Nah, ini kejadian Isra dan Mi'raj itu, Pak. Yang kedua, maha suci dari apa Allah itu? Maha suci dari ketidakberdayaan. Siapa yang mengatakan tidak mungkin Muhammad Isra Mi'raj? Loh, ini Allah yang mengerjakan. Ini pekerjaannya Allah. Kecil bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Pokoknya wis Quran sing ngomong, Pak. Apa sesuatu apa saja itu, enggak ada yang mustahil. Al-Quran qadim, wahyu minul ya, tanpa ditulis bisa diwaca. Iku wajangan guru was kita ditancepake di jero dodo, ditancepake di jero dodo. Ya Rasul ngenom gelo orang yang suruh salawatan. Ya uhailal judi wal, ya uhail diwal karami. Apapun kalau yang bicara Al-Quran luar biasa. Al-Quran soce debuna kusteng ta eto leseh bisa baca dadi paemut maklengas teteng tore tamenaki edalem ate, tore tamenaki edalem ate. Sekalian lagi, satu kali lagi. Ya Rasulullah mun alaik ya rafi'asyan adfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, pun ini Allah sendiri yang menyatakan bahwa maha suci Allah dari ketidakbenaran cerita tentang Isra Mi'raj, maha suci Allah dari kebohongan, maha suci Allah dari ketidakberdayaan, bahwa ini benar-benar terjadi. Yang menjadi taruhannya adalah kemahasuciannya Allah.
luar biasa. Makanya dengan adanya Isra Mi'raj ini sebagai ujian bagi manusia saat itu. Makanya ketika Rasulullah turun, ya, ketika Nabi turun habis diparingi perintah sholat 5 waktu niku, Kanjeng Nabi nyampe lagi itu bingung, Pak, ya Allah gimana nyampaikan ini, percaya ndak orang-orang ini dengan apa yang aku alami barusan ini, terus perintah sholat yang bagaimana ini. Di saat kebingungan seperti itu, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril liyu'allim kaifiyatis shalah, untuk diajarkan bagaimana cara sholat yang dimaksud. Lalu saat itu juga Jibril mengajari Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sholat yang diperintahkan Allah itu begini, ada subuh waktunya ini, caranya begini, duhur waktunya ini, caranya begini, terus sampai isya waktunya begini. Setelah paham betul, punya ilmu dan langsung dari Allah yang diajarkan Jibril tadi itu, lalu Nabi disuruh memanggil orang-orang, kumpul, kemudian diceramai, diceritain dan lain sebagainya. Abu Jahal ngacung, apakah hanya dengan ini kamu mengumpulkan kami ya Muhammad? Cerita apa ini? Katanya kamu itu Isra Mi'raj, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, ya, melalui langit ketujuh. Sekarang sampean sudah di sini lagi. Yang bener loh. Dia tidak menggunakan pendekatan iman, Pak, ya. Cuma pendekatan pemikiran manusia yang lemah, yang terbatas itu. Logikanya dia sendiri nak nutut, menyangka Nabi Muhammad yang berangkat sendiri, padahal diberangkatkan oleh Allah. Kekuatannya bukan kekuatan Muhammad sebagai manusia biasa, tetapi kekuatannya Allah. Abu Jahal tidak berpikir ada kekuatan Allah. Datang lagi ke rumahnya, ke dalam Kanjeng Nabi, ya Muhammad, sampean niki omong apa Muhammad? Coba ngadeg Kanjeng Nabi. Angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, angkat, jatuh Rasulullah. Oh, lek sing ngenyek, Pak. Abu Jahal ngguyu sampai kepingkel-pingkel lho, mat. Kon jarene terbang sampai aduh sana ngangkat awakmu dhewe ra iso. Ini Abu Jahal karena pakai pemikiran logika manusia yang lemah. Tapi lain kalau orang beriman. Abu Bakar didatangi oleh orang, Abu Bakar, delon kancamu rada gendeng saiki. Cerita ngene, jarine Isra Mi'raj. Saiki wis dek kene maneh, dalam waktu sekejap rene maneh sudah datang. Kamu percaya ta ngono iku? Apa jawabannya Abu Bakar? Emangnya beliau ngomong begitu? Iya. Le ancene iyo, lebih dari itu aku percaya. Abu Bakar, apa yang disampaikan Rasulullah lebih dari itu aku percaya. Sejak itu Abu Bakar lalu dijuluki As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan risalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini pendekatan keimanan. Nah, pada waktu Kanjeng Nabi berjalan dari Mekah ke Palestina, ya, melalui sebuah desa, melalui satu tempat, harumnya luar biasa, harum banget, seneng Kanjeng Nabi. Sampai di Palestina, Nabi tanya kepada Jibril, ya Jibril, tadi saya mencium aroma yang luar biasa harumnya, kira-kira itu apa ya Jibril? Itu dulu di situ Masyitah, itu harumnya Masyitah, pembantunya Fir'aun yang dulu disiksa, dikulup
ya sama Fir'aun, ya yandel ya yang panas, ya gara-gara tidak percaya pada Fir'aun yang ngaku-ngaku Tuhan. Loh kok iso ero? Ketika nyisir anaknya disisir, sisirnya jatuh, refleks ngomong ya Allah. Lalu anaknya tanya, siapa Allah itu? Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Jadi kamu tidak percaya bahwa bapak saya Tuhan? Enggak. Lah kok dilapor nonang oleh anak nang bapak papa Sincan lapar pak. Bukan papa ya, si Masito itu loh, ya ternyata nggak percaya kepada bapak sebagai Tuhan. Yang bener loh, iya, langsung dipanggil dan sebagainya. Subhanallah, dalam rangka mempertahankan keimanannya, ya dibunuh, taruh di kuali panas itu. Subhanallah Pak, harumnya luar biasa, harum. Nah ini dalam rangka apa tadi? Mempertahankan iman. Jamaah Namirah juga begitu, mempertahankan keimanan apapun yang akan mengganggu kita. Iman dijaga, terutama anak-anak kita ini ya nak ya. Insya Allah yang rajin di TPQ sini ya. Jangan kemana-mana ya, nanti imanmu nanti bahaya ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah pun, kemudian Nabi dalam perjalanan itu ada yang menyuguhi, ada zuzu, ada whisky, minuman keras. Apa itu? Apa namanya? Khamar. Secara spontan Rasulullah milih zuzu, diminum secara fitrah alami, minum. Jibril ketika di Palestina bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah untung jenengan milih zuzu. Terus jenengan minum. Loh emangnya kenapa ya Jibril? Lek saumpamin jenengan milih arak niku waduh iso teler kabeh umatin jenengan. Lawang milih susu ae akeh sing teler. Ya Allah. Ini kejadian-kejadian seperti itu contohnya Pak. Kemudian Nabi Mi'raj juga begitu. Dihibur oleh malaikat Jibril karena tahun itu disebut Amul Hazn, artinya tahun kesedihan. Baru ditinggal wafat Sayyidah Khadijah, wafat Abu Thalib yang pembela perjuangan Rasulullah, wafat. Sedih Kanjeng Nabi. Lalu dihibur oleh Allah melalui Isra dan Mi'raj, oleh malaikat Jibril diajak jalan-jalan. Lah kok diperlihatkan kepada Rasulullah itu neraka dulu. Wadaw, ndelok neraka, di mana di dalam neraka itu melihat orang aneh ngambil megang batu besar Pak, seperti meja ini, diambil watu gede nih, lalu kepalanya dewi ini diantem no watu nih, wow, ajur muncrat darahnya, kesakitan melung-melung Pak. Kanjeng Nabi, ya Allah, ono uang model ngeten niki, kakian polah ini, sirai dewe di anteme watu sampai kelaran, sampai gak karu-karuan, hancur Pak kepalanya. Beberapa waktu kemudian kepala yang hancur itu balik maneh, sempurna lagi. Anehnya dia cari watu iku mangla, di watu mang, diambil lagi. Tadinya di sininya, sekarang depannya, batoi, tuar, pecah lagi. Terus habis pecah gitu, merasakan kesakitan yang luar biasa, sembuh lagi, menyatu lagi kepala yang hancur tadi itu. Sampai Rasulullah itu berbesmili Pak. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa sa'ala ila Jibril, kemudian bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka yang berbuat begitu itu ya Jibril. Kok asih masalah, kok cik emen wai gak cik, siapa mereka ya Jibril? Kemudian Jibril menjawab, haula min ummatika ya Rasulullah, mereka itu termasuk di antara umat jenengan ya Rasulullah. Ngapunten ya Rasul, itu juga umatin jenengan. Terus wa ma khotoyahum, apa salah mereka itu ya Jibril? Mereka itu kebanyakan orang-orang yang malas rukuk dan sujud, gak gelem sembayang, abot sirai lek ditamal rukuk sujud niku, milih emoh. Oh ini balasannya gak sholat niku nggih, diwantemi dewi sirai sampai ajur di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Mugi-mugi anak turun kulon jenengan min ahli sholat. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Rabb, mugi-mugi yang jamaah yang sudah rajin niki tetap istiqomah sampai akhir hayat kulon jenengan min husnil khatimah. Amin ya rabbal. Pun mantun niku diajak lagi oleh malaikat Jibril jalan lagi. Pas Mi'raj ketemu lagi di neraka lagi. Siapa yang dilihat? Orang-orang itu Pak, banyak yang lagi swimming hot, renang di tempat yang panas. Ternyata bukan air Pak, darah dan nanah yang mendidih, yang baunya sudah membusuk. Mereka seolah-olah renang minta tolong, tidak bisa. Begitu mereka kehausan, yang diminum ya gak ono banyu maneh, pomane es gak ono, wong di neraka kabeh umep, ya minum darah nanah busuk niku wau. Betapa terhinanya, betapa siksaannya berat seperti itu. Lalu tanya kalah kepada malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Jibril, man haula, gambaran apa lagi ini ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, haula min ummatika ya Rasulullah, mereka itu juga termasuk umatnya jenengan. Wa ma khotoyahum, apa salah mereka ya Jibril, kok sampai disiksa seperti ini? Apa jawabannya malaikat Jibril? Alladzina hum ya'kuluna riba, mereka itulah orang-orang yang ketika di dunia suka sekali makan riba, suka sekali menjadi rentenir, suka sekali menjadi lintah darat, ketoke nolong uang tapi mentung. Wis ngerti orang butuh duit, seperti nyawanya itu seperti Senin Kemis, lah kok sik dicekik pisan. Ya mutiar. Itulah gambaran orang-orang yang suka makan riba, manakno duit. Wis gak usah manakno duit, manakno dhewe wae. Lebih aman. Ya, seorang ibu itu mulia sekali. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Ya Bu ya. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi, melahirkan lagi sampai ping 12. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Kembali ke tadi, dilihat oleh Rasulullah orang-orang yang renang di tempat nanah darah yang busuk, yang umep. Ya Allah, ya Allah. Minum yaitu, makan ya makan itu Pak, batu bebatuan yang ada di neraka. Sampai wetenge koyok masjid nih, waduh, wetenge tok koyok masjid nih. Itulah gambaran orang-orang pemakan harta
riba. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan jadi lintah darat. Ya, lintah darat, buaya darat, ojo wis. Jaran darat. Ya, kebo darat. Aduh ya Allah, mugi-mugi kulon jenengan, anak turun kulon jenengan oleh Allah dimudahkan rizkinya, sehingga tidak sampai utang ke rentenir. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Yang rentenir mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampailah kepada suatu tempat yang mana Jibril tidak mungkin maju lagi. Kemudian bilang ke Rasulullah, ya Rasul, kula nganter jenengan sampai sini. Kula nganter jenengan sampai sini. Jenengan silahkan piyambakan. Lu katanya sampian Jibril mau meneminin saya. Ini bukan makom kula, ya Rasulullah. Kula lek melangkah sekali saja kobong kula. Berarti sih lebih mulia Rasulullah ya daripada Jibril. Jibril makomnya sampai situ. Kemudian Rasulullah melanjutkan, lalu dipanggil oleh Allah dengan ucapan assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Coba, Allah belum pernah jambal ke Rasulullah. Allah mboten jambal ke Rasulullah. Allah tidak jambal kepada Rasulullah. Tidak menyebut namanya. Ya Allah, ya assalamu alaikum, assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Lah, Nabi menjawab tidak hanya untuk dirinya. Masih ingat umatnya, eling datang kula panjenengan. Saking sayangnya Rasulullah datang kula jenengan. Apa yang diucapkan? Assalamu alaina wa ala ibadillah hissalihin. Loh, seeling. Pokoknya umat Kanjeng Nabi yang soleh-soleh masuk di situ. Masuk dalam doanya Rasulullah. Mugi-mugi kula jenengan minas solihin was solihat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saat itulah kemudian perintah Allah langsung, gak pakai Jibril. Ini istimewa loh perintah sholat itu, gak pakai Jibril, gak pakai melalui Jibril. Allah memerintahkan puasa lewat Jibril cukup. Allah memerintahkan haji melewat Jibril cukup. Allah memerintahkan zakat lewat Jibril cukup. Tapi Allah memerintahkan sholat tidak pakai Jibril. Kenapa? Sholat adalah istimewa, gak pakai endok. Istimewa. Saking istimewanya sampai satu, yang membedakan itu orang kafir atau mukmin tergantung pada sholatnya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah kafir. Jadi yang berhak mengkafirkan orang gak sholat itu Allah dan Rasulnya saja. Kulon jenengan ojo melok-melok ngafirno. Kafiri dhewe ora digatek ke. Engko moro-moro nyejak koncone bertamu nang wong sing meninggalkan sholat niku diceluk-celuk kafir. Melok yuk. Oh, diculek wong. Kita rangkul, kita ajak, kita tanya, kita silaturahim lah ke rumahnya. Dibawain opo ta opo, gula 2 kilo, dijejelno. Ya. Ditanya baik-baik, kenapa sih kok ndak ke masjid, kenapa sih ndak sholat? Alasannya mesti ono nih. Sing gak duwe sarung lah. Kita urunan kasih sarung. Mbok engko alasannya opo maneh? Orang duwe. Masya Allah. Jadi tidak usah melok-melok ngafir-ngafir ke. Cukup Allah dan Rasul yang mengkafirkan orang tidak sholat. Lah tugas kita apa? Merangkul dia,
mengajak dia, ngajari dia, ya disayangi, didatangi. Ayo ke masjid, mau aku mau sholat dong, iya gak apa-apa, rujaan di teras masjid. Nah, dijak rujaan, yuk, rujaan dulu. Dijak rujaan, ndak apa-apa, ikut kegiatan kerja bakti masjid, alon-alon, yang penting kelakon. Suwe-suwe kok ya remen ke masjid. Barangkali mereka memang karena tidak kenal masjid. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pun, yang kedua, yang selanjutnya, kenapa sholat itu istimewa? Kata Nabi, besok di hari kiamat sing bakal ditakone pertama kali datang kulon jenengan itu bukan liya-liyane duduk kamar mau piro, kos-kosan mau piro, ora sama sawah mau piro, Tegal mau pirang hektar, mboten bisnismu opo, mboten. Besok yang akan ditanya pertama kali datang kulon jenengan itu perkara sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat yang akan ditanya duluan. In saluhat saluha sairu a'mali. Lek salate api, insyaallah amal-amal liyane melo api. Wa in fasadat fa fasada sairu a'mali. Tapi lek salate rusak, maka amal liyane melo rusak. Posone rusak mergo salate rusak. Zakate rusak perkorane napa? Salate rusak. Haji umrohe rusak perkorane napa? Salate rusak. Tapi lek salate apik, posone dadi apik, dadi diterima, pos zakate apik diterima, hajinya mabrur. Kenapa? Karena salate apik. Berarti salat itu menjadi penyebab utama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini selanjutnya apa? Kata Nabi, masalus sholati fid din kama salir ra'si fil jasadi. Perumpamaan kedudukan salat di dalam agama Islam, dalam syariat kita itu sama persis kedudukan kepala di jasad kulon jenengan. Kedudukan sirah nih loh. Kedudukan sirah, kedudukan kepala kulon jenengan di jasad kulon jenengan ini, itu kedudukannya sama dengan sholat di dalam agama kita. Nah, coba ibu bapak perhatikan, kalau zakat, infak, sodakoh itu gambarannya tangan. Sodakoh, infak, zakat itu tangan. Kira-kira uang gak duwe tangan niku mati ta? Mboten tentu, akeh sing urip. Kalau sikil ibarat haji dan berjihad di jalan Allah, itu gambarannya kaki. Kira-kira ana uang orang duwe sikil, tugel sikile kena tabrak sepur biyen. Tapi nyawa terselamatkan. Banyak yang hidup masuk gak duwe sikil, urip wong anae akeh, embo sing urip napa nih? Pokoknya urip. Kak banyak yang seperti itu. Sama dengan ketika kita ditanya, ada orang ndak punya apa-apa, miskin, sehingga dia tidak bisa zakat, tidak bisa infak, tidak bisa sedekah. Apakah hanya gara-gara seperti itu kemudian Islamnya rusak? Boten. Ada orang gara-gara belum mampu berhaji, belum mampu berumrah, tidak bisa, tidak punya, belum bisa berangkat. Apakah kemudian Islamnya batal? Boten. Tapi kata Nabi, le ono uang gak sholat ibarat orang duwe kepala. Seiso urip ta le ono uang misalnya dari
dari UMM, depan UMM itu lewat jembatan anyar niku Pak, terus di Telogo Mas, terus teng mriki nyampe depan masjid jogging lari-lari niku, dari depan Unmu lewat jembatan anyar sampai ke Namirah jogging lari-lari, tapi ndak punya kepala. Itu sik pantes tah diarani manusia apa medi? Sebab orang kalau ndak punya kepala, yakin saya ndak bisa hidup alias mati. Mangkane wong gak tahu sembayang niku nggih, misale isu-isu ono ibu-ibu gak tahu sholat tapi melijo, lah itu dirasani oleh malaikat. Cak opo? Padha malaikate apa? Deloken ono batang melijo. Saestu nih ono wong lanang gak sembayang terus nyetir kati kerja, ngono yo dirasani oleh malaikat. Cak apa? Deloken batang nyetir. Lelek kulon jenengan enggak gelem diarani batang, gak gelem dipanggil batang, ayo sing sregep so makmurkan masjid ini. Saya kemarin ceramah di masjid, rumah sakit, di Polresta, di mana lagi, di Polda, itu sudah rapat semua Pak, di UIN, di kantor Depak, sudah di mana ini kantor dinas pendidikan, itu semua sudah rapat semua. Tengriki demi saking hati-hatinya sik durung dicopot ae. Kabeh wis rapet nih lho. Tengriki demikian ya. Saking hati-hati nih. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, mudah-mudahan kula panjenengan itu sekali lagi nggih istiqomah salate. Sebab apa lek aduh salat niku jamaah lek fardu, lek sunnah monggo di omahe, lek fardu di masjid. Selama tidak ada gangguan hujan deras, ndak ono payung ya boleh lah. Tapi kalau gak ono angin, gak ono ombak, gak ono panas, gak ono apa, gak udan, lah kok salate di omah. Wong lanang lek salat fardu di omah, ojo pakai sarung, pakai rok. Salat fardu kok di omah. Ya. Jadi kalau salat apa manfaatnya kalau jamaah? Ini rungokkan nggih dengan seksama dan dalam tempo yang secukupnya ini. Kalau jamaah ono kak husuki imam, barangkali ada di antara makmum yang khusyuk. Terima kabeh Pak, nikmat jamaah niku. Misalnya makmum gak ono sing khusyuk sitok-sitoke, gak ono, imam khusyuk, kabeh ditompo karo Gusti Allah. Alhamdulillah enak. Loh, lek padha ndowe, imam ndowe, makmum ndowe kabeh. Lah ngono lho sik dilihat oleh malaikat, masih ada nilainya. Softnya, lurusnya, rapatnya soft, lurusnya soft, sik dinilai oleh Allah. Kekompakannya, kebersamaannya, ketulusannya, sik ono nilainya. Lek jamaah niku njajal dhewe, Allahu Akbar, salat dhewean, mulutnya baca Fatihah, pikirannya iku lho eling erok ilang, kutang ketelesut, soale bojone ketelesut, susuke melijo dorong, eling kabeh, ancur pesena telur, tekor pesena pentol. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sing sregep jamaah, makmurkan masjid kita ini insya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Dan Pak Takmir kalau di sini cerdas, sudah milih imam yang pantas jadi imam.
Ada Pak di suatu masjid milih imam gak tepat. Ya Allah, sering lali. Sering mosok maghrib baca watini, enak-enak watini lho, iso pindah surat ke wal asri. Gara-gara di tengah ada yang sama. Enak Pak salat maghrib, enak. Illal ladzina, padahal watini ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Padahal waktu ini Allahu Akbar. Cari makmum sik ndek mburi. Hah? Kate ngelingno gak iso, ora wis rukuk. Blaen iki, keliru iki jarine. Ya wis karepmu melok. Imam itu ya pikir apalannya kuat. Apalannya kuat. Beberapa tahun yang lalu pas Ramadan sudah finish Pak, sudah baca, sudah witir itu. Imam witir sudah. Mulai dari zaman sahabat sampai sakniki nggih. Biasanya lek witir niku kan sabihis rakaat pertama, rakaat kedua qul ya kafirun, rakaat ketiga itu 3 surat itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, si imam ini sudah finish Pak, sudah kulhu, tinggal sak rakaat niku pun, tapi bulet gak mari-mari Pak. Masjid liyane wis mulai kabeh qul wallahu ahad niku lho. Qul ya kafirun, mohon maaf, qul ya kafirun bulet, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'bidun. Dipelankan lho sik durung eling. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud. Bulet kiai ustadz siapa sing dia kono meneng ae melo ngene-ngene tok. Untunge ora anek cilik-cilik nih lho ngelingno ponakane takmir sik TK ngelingno imam bulet nih lho. Lakum dinakum. Iya ya. Kok gak mang-mang? Karena dia anggota TPQ. Sudah diajari hafalan surat-surat pendek, diiling arek cilik nih lho. Ya Allah, bulet Pak. Ono imam ndak ada ilmunya jadi imam, jok sampai ya ditegur subhanallah pancet jegidek. Allahu Akbar, salah kan? Subhanallah meneng ae. Subhanallah meneng. Gak telaten sak masjid Pak ngelingno kabeh. Subhanallah. Lah ngono lho imam oleh turung waya wiridan. Rame ae. Batal salatnya. Ya Allah. Ya, jadi kalau ndak punya ilmunya, ojo melok-melok ngimami Pak. Subhanallah ya Rais, ra mudeng. Kuwi masalah. Koci emen wae gaji. Apalagi kalau yang ngerti ibu-ibu tok sing ngerti. Imam salah. Ngono. Lah ngono diterimano mukul nyamuk. Ya Allah. Apalagi pas ibu-ibu tepuk pramuka sampai gitu. Ya. Dulu itu ada imam. Anak imam itu sudah orangnya ya berilmu, sudah ya gara-gara ndak khusyuk Pak, acur Pak, gara-gara lupa. Mari rukuk kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kan, sami Allahu liman hamidah. Biar tidak gerak-gerak tangannya itu, ya pokoknya dipegang aja sudah. Pegang sendekep maneh. Cuma lupa Pak, lama sekali itu
iktidalnya itu sampai geleng-geleng, pekan sampai gini. Ya Allah, batinnya gini, iki wis mari ruku apa durung, bingung Pak, sowe terus pekan itu belain. Akhirnya apa? Dia ijtihad sendiri, dia yakin durung padahal uwis. Apa yang terjadi? Rukuk lagi, Allahu Akbar. Lah makmum sudah meyakini saat itu wayahe sujud, jadi imam rukuk, makmumnya sujud. Imamnya sik rukuk maneh, lah makmumnya sujud. Kecuali ada satu makmum di belakang imam persis, bingung, iki ya opo iki? Imam isik rukuk, koncoku wis sujud kabeh. Lah kebetulan dia itu bahlul, ndak punya ilmunya bagaimana cara negor imam. Andaikan dia ngomong subhanallah beres, ya kan? Lah kok ijtihad sendiri Pak? Apa, dengan cara apa dia ngiling no imam? Sileti ditulit, sujud coy, tepak ngono aneh, waduh ngetek ke budi. Ya Allah, lah ngonoan ditulit Pak, gak situ sholatnya rusak ya. Oleh karena itu mari bersama-sama belajar ilmu. Alhamdulillah kalau di An Merah ada kajian rutin tafsir hadis fikih, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang sing melon nih lo bisa dihitung. Ustadz izin, Ustadz izin, entek ndenggen kula tengriki subhanallah mboten nonton bedone. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, celaka, ancur bisa telur. Mari bersama-sama kita makmurkan masjid. Barokahnya Isra Mi'raj. Mudah-mudahan masjid kita ini tambah makmur, jamaahnya tambah banyak, tambah istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pengurus kita, ketua kita mudah-mudahan panjang umur untuk memimpin dan memakmurkan perjalanan kepengurusan masjid kita tercinta ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten para rawuh, para sedherek, atur-atur kawula bilih wonten tumpang tindihipun sikil nggih kringgingen, bilih wonten kirang trap silaning catur wicara lan tata krami ingkang dadosaken gerahing penggalih sepindah malih nyuwun agunging sesamudra pangaksami. Kacepot gula namira mun badhe silopot anyono sapa ora? Sakek bengkong salajah sakalangkong seraja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiru nggih. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe Isra Mi'raj. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali. Ayo bersama-sama sekali. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji
barokai nabi wali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jammilna ya Allah minal hadirin wal hadirat fi hadal masjid an-namirah, في هذا المجلس تعليم، في هذا المجلس مبارك. يا الله جملنا بالصحة والعافية والسلامة، وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل الصلاة، من أهل العبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.